Jadi misalkan ya, satu piring ini di blok peta tambang, itu begitu eksploitasi nanti Pak, itu bisa geser itu. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang gitu. Itu nggak fix. Ya. Nah ini yang jadi masalah akhirnya. Apa masalahnya itu? Ya satu, kalau dari sisi kepastian domisili dan segala macam itu geser semua. Yang kedua, itu nyentuh misalkan hutang lindung pun nggak ada masalah Pak, dihajar juga ya mereka gitu. Pertanyaannya, kalau begitu sebenarnya aturan mainnya ini dipegang siapa sih sebenarnya, kan begitu. Jadi saya ini salah satu korban orang yang mau bikin bisnis di sana, properti gitu, tapi terkendala karena peta itu berubah-ubah, geser-geser gitu. Ya, itu salah satu kengerian. Termasuk apa yang mungkin dilakukan oleh Prabowo dengan membasmi mafia tambang itu. Ya, itu salah satu hal yang bagus. Tapi menurut saya, ini belum menyentuh ke akar masalahnya. Problem utamanya itu bukan di mafia tambangnya. Tapi pertanyaan saya, sebenarnya tambang itu milik Esopo sebenarnya. Coba kita tanya, sebenarnya tambang itu punya siapa? Punya Prabowo atau punya kita? Punya Prabowo atau punya kita? Punya kita kan? Kalau punya kita, atas dasar apa itu kok dikasih-kasihkan sama dia gitu? Gitu. Loh, itu kan ada undang-undangnya gitu. Ya benar ada undang-undangnya. Karena aturan mainnya Pak, itu dipegang mereka, bukan dipegang kita. Itu salah satu bukti bahwa apa yang kita inginkan terkait dengan Indonesia emas itu nggak akan bisa tercapai kalau tidak ada yang namanya great system, meskipun ada great people gitu. Ya. Karena tadi itu aturan mainnya. Contohnya tadi ya, tambang itu harusnya kan punya kita, betul nggak? Loh, atas dasar apa kemudian tambang punya kita itu dibagi-bagikan ke asing dan aseng itu atas dasar apa gitu? Ya atas dasar undang-undang yang telah dibikin. Berarti yang bikin undang-undang itulah memang yang pegang aturan mainnya. Pertanyaannya, selama aturan mainnya itu tidak diubah, tidak berusaha kita ubah, kita tetap kalah Pak. Mau sweet pakai apa aja kita ini pasti kalah. Pertanyaan jenengan, mau nggak sweet kalah terus? Mau apa enggak? Kan nggak mau, betul nggak? Capek Pak kita ini, serius itu. Dari zaman dulu kita sokong A, sokong B, sokong C, sokong D. Kita masih berorientasi kepada orang. Belum berorientasi kepada aturan main. Gitu loh. Ya. Contoh. Mungkin yang dilakukan oleh Prabowo mungkin ada banyak hal yang baik gitu. Contohnya apa? Ya MBG mungkin itu dianggap baik. MBG bukan Mas Bahlil Ganteng ya. Buah apa yang paling manis? Buah lil ya gitu. Gitu. Tapi pertanyaannya, apakah sistem yang berjalan terkait dengan MBG itu bagus? Gak bagus, Pak. Coba beli motor harga 28 juta yang itu sebenarnya hanya berapa? 10 juta atau berapa itu. Lah pertanyaan sisanya kemana ini? Gitu loh. Berarti ini ada kekurangan dalam sistem. Ada kebocoran di dalam aturan mainnya gitu loh. Nah, menurut saya fokus kita sekarang itu perlu difokuskan bagaimana kita aturan main ini miliknya rakyat itu gimana caranya gitu. Setuju nggak ini kira-kira? Setuju nggak ini? Gitu. Jadi jangan fokus ke orangnya saja. Nanti ditanya itu, kalau memang Prabowo misalkan mau diturunkan, siapa penggantinya? Gitu. Ya kita memang susah juga nyari penggantinya Pak, gitu ya. Tapi menurut saya banyak lah ya talent di Indonesia itu yang hebat-hebat itu banyak. Ya salah satunya Bang Edi kan juga bagus Allah juga. Akbar. Kan, gitu. Gimana Pak? Kali Bapak ini. Gitu. Kan belum ada sepanjang sejarah Indonesia dipimpin oleh wartawan kan belum ada kan. Gitu. Kenapa nggak kita coba gitu? Kalau beliau maju mungkin bisa keliling seluruh Indonesia bukan hanya di Gresik aja kan begitu. Tapi pesan saya jangan hanya main di personnya tapi main di
aturan mainnya di sistemnya. Jadi sekarang aturan main itu dipegang oleh oligarki. Pertanyaan saya, mau nggak sistem itu kita ambil alih, Pak? Mau nggak? Nah itu, Pak. Gitu. Sekarang itu sistemnya itu diambil oleh oligarki, dikuasai oleh mereka. Kita protes sampai lambenin domber, yo nggak akan ada pengaruhnya. Setuju ya? Gitu. Ya nggak setuju keluar. Caranya ya apa caranya? Nah, kalau caranya ini kan gini Pak, saya ini hanya manas-manasin aja. Caranya ya apa? Kan biar Bang Edi nanti yang bicara. Yang jelas itu begini, Prabowo itu sudah pernah mengatakan di pidatonya itu, saya itu tidak ke kanan, tidak ke kiri, kan gitu. Tidak ke kapitalis, tidak di sosialis, kan begitu ya. Kalau dari isi pidatonya beliau beberapa waktu yang lalu itu. Tapi kalau saya lihat kecenderungannya itu cenderung ke sentralistik sebenarnya. Jadi kecenderungannya sekarang ekspor jadiin satu pintu kan begitu ya, pendanaan dijadikan satu dan namanya Danantara dan segala macamnya itu. Jadi kalau ciri-ciri sentralistik itu cara-cara agak kiri Pak sebenarnya gitu, bukan ke kanan ya, tapi agak ke kiri. Kanannya itu apa? Kanannya kapitalis, tapi sebutnya bukan kanan nih, kanan semplah itu ya kapitalis itu Pak, gitu. Nah, harusnya apa? Kembali ke aturan main Islam kalau menurut saya ya. Nah, bagaimana detailnya ya gampang lah, nanti kita kapan-kapan diskusi lagi. Tapi intinya itu begini. Sekarang itu bagi saya rakyat ini harus jadi pemain. Bukan hanya sekedar pengamat. Oh itu nggak boleh, itu harusnya begini, harusnya begitu. Itu pengamat, Pak, kan gitu. Jadi kita harus jadi pemain. Pemain apa? Pemain perubahan. Apa yang perlu kita ubah? Aturan main gitu. Alhamdulillah Pak gitu. Saya itu di Jakarta 17 tahun Pak, saya di sana itu. Jadi bukan berniat sombong ya gitu ya. Beberapa kali ketika saya pimpin aksi demo itu banyak masuk di TV gitu ya. Tapi kemudian saya geser ke Gresik gitu, karena birrul walidain lah gitu ya. Saya kembali ke Gresik. Jadi sebenarnya saya aktivis di Jakarta itu. Termasuk sebelum aksi 212 yang besar itu muncul, saya tuh pernah ketemu sama Kapolda Metro Jaya waktu itu Pak Tito Karnavian. Itu sudah ngasih sedikit-sedikit bocoran lah terkait dengan beberapa informasi gitu ya. Jadi saya tahu bagaimana kiprahnya beliau, bagaimana ininya beliau, termasuk beliau cerita juga tentang Munarman segala macam, itu beliau cerita di depan kita, karena saya ketemu langsung di kantornya di Polda Metro sana itu gitu ya. Soal padahal itu satu SMA itu sama Munarman itu ya gitu. Tapi ya namanya politik begitulah ya. Kalau saya kan bukan memang orang yang politik praktis dalam pengertian jadi caleg kah, jadi bupati atau apa, enggak begitulah gitu ya. Saya ini pengamat aja. Jadi ada banyak hal yang saat ini memang dilakukan oleh Prabowo di luar dia membebankan pajak kepada kita. Tetapi kalau membebankan pendapatan di luar pajak, nanti singgungannya sama oligarki, betul nggak? Itu pasti singgungannya sama dengan oligarki. Dan kalau singgungan sama oligarki berhasil atau tidak? Nah, contohnya itu nggak berhasil itu contohnya, betul nggak? Sehingga sekarang ada potensi ya, pajaknya ini yang mungkin akan digeber lagi gitu. Nah, kalau pajaknya digeber lagi yang kena siapa Pak? Yang kena siapa Pak? Rakyat, betul nggak? Kira-kira berhasil atau tidak Pak? Kalau lawan oligarki nggak berhasil, lawan kita nggak berhasil, terus mau ngapain mereka? Minus terus Pak, dolar sudah mau tembus 20.000 ini. Wong desa memang nggak butuh dolar, betul Pak, nggak butuh dolar Pak, gitu. Tapi pertanyaannya, ketika APBN itu bengkak, defisit, larinya kemana Pak? Yo sampai ke desa juga Pak larinya, gitu, betul ya? Gitu. Nah ini yang artinya kita butuh satu perubahan. Perubahan itu bukan sekedar orangnya, tetapi aturan mainnya ini yang perlu kita kritisi lah terkait dengan aturan mainnya. Cuman bagaimana mengkritisi aturan main dan segala macamnya, mungkin Bang Edi yang lebih detail lah info A1 terkait dengan ordal lah begitu. Kalau saya kan nggak tahu tentang ordal gitu. Kita ini pengamat itu ya. Ya insya Allah gitu. Jadi
saya yakin, saya pernah nulis sebuah sebuah artikel kecil-kecilan, riset kecil-kecilan untuk saya pribadi dan beberapa teman-teman di sekitar saya. Jadi kalau kita benar-benar mengandalkan, kalau dalam bahasa bahasa Islam itu harta kepemilikan umum. Harta kepemilikan umum itu ya ada hutan, ada laut, ada tambang dan yang lainnya lah ya. Kalau itu benar-benar dikelola oleh negara dan dikembalikan kepada rakyat, APBN yang 5.000 triliun per tahun itu bisa terselesaikan, Pak. Tanpa harus hutang negara lain. Pertanyaannya, kenapa kok ada utang? Kadang-kadang Pak, ada negara yang memang APBN-nya itu disetting minus. Kenapa? Sama kayak keuangan kita disetting minus. Biar apa? Biar utang. Apa alasannya? Karena wong nek diutang itu kerjanya lebih semangat, katanya begitu. Gitu. Makanya minus terus APBN-nya ya, gitu ya. Masalahnya itu rakyatnya yang kena ini kalau minus terus kan begitu ya. Jadi sebenarnya bisalah kita itu APBN itu impas atau surplus itu bisa saja sebenarnya. Dengan catatan tadi ya, barang-barang harta yang menjadi itu kepemilikan umat, yang itu miliknya kita umat, itu harus dikembalikan ke kita sendiri. Tidak bisa dikembalikan kepada segelintir orang yang kata Bang Edi tadi 50-an keluarga tadi itu gitu ya. Insya Allah dengan rembuk hari ini mungkin ada banyak pertanyaan, ada banyak diskusi. Insya Allah kita bisa diskusi lebih dalam, lebih jauh lah. Ini sedikit pembuka dari saya. Saya kembalikan ke Ustadz Maulana. Monggo. Baik, terima kasih Bang Edi sama Ustadz Haris Islam ya yang insya Allah yang dijelaskan tadi, jadi memberikan gambaran dan kayaknya juga kita tidak akan puas ya. Jadi untuk memuaskan jenengan ya kan, jadi biar puas ya, kita buka sesi pertanyaan. Jadi pertanyaan untuk cermin pertanyaan pertama saya buka 3 pertanyaan. Jadi 1, 2, 3 ya telat. Baik, yang duluan monggo. Untuk panitia monggo.